Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan bahas soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu ya. Dan ada nanti figural di akhir. Jangan lupa siapkan buku sama pensil sama pulpen ya buat coret-coret. Tapi kalau yang nggak ada juga nggak apa-apa. Memperhatikan aja berarti ya. Oh, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Gas ya, langsung saja ya. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Memperhatikan aja ya. Ada yang pengen diperhatikan. Alhamdulillah sehat. Yuk, karena sudah rame, kita langsung saja. Sebuah pesawat terbang membutuhkan 12 detik untuk menempuh jarak 4 km per jam. Berapa kecepatan pesawat tersebut dalam satuan kilometer per jam? Baik teman-teman, kita mengenal rumus segitiga JKW ya. Segitiga JKW. Tutup pintu dulu. Berisik suara motor guys, jadi pintunya ditutup dulu. Nah, segitiga JKW gini ya. Segitiga jarak, kecepatan, dan waktu gitu kan. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Jadi kalau yang ditanyakan kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya kita sudah tahu kalau jaraknya itu adalah 4 km. 4 km. Kemudian yang akan kita cari adalah waktunya. Di sini 12 detik ya. Waktunya itu adalah 12 detik. Oke. Tapi kan ini ditanyakan satuannya itu per jam ya, per jam. Jadi kita harus rubah dulu 12 detik ini ke dalam jam. Jadi dibagi 1 jam. Ya, jadi rubah ke dalam jam ya. 12 detik rubah ke dalam jam. Saya lebih jelas 12 detik ubah ke jam. Ke jam gitu kan. Ke jam, bukan ke jam ya. Ke spasi jam. Nah, jadi 12 detik per 1 jam gitu kan, per 1 jam. Nah, 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya. 1 jam itu sama dengan, masih kelihatan gak teman-teman? 3600 detik. Enggak kelihatan lagi. 1 jam mah ketebelan lagi. 1 jam sama dengan 3600 detik. Detik gitu kan. Maka sama dengan 12 dibagi 3600. Oke, bisa kita sederhanakan ya. 12 dibagi 12 itu 1, 3600 dibagi 12 itu 300 ya teman-teman, benar nggak? 300 ya, jadi 3 ya, 300. Oke, jadi 1/300. Maka kecepatannya adalah jaraknya 4 km dibagi dengan waktunya itu adalah 1/300. 1/300 gitu kan. Nah, kalau dibagi kan bisa kita kali ya, misalnya jadi kan bisa gini, 4 dibagi 1/300 gitu kan. Berarti kita bisa rubah menjadi 4 dikali 300 dibagi 1 gitu kan. Maka akan sama dengan 1200. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Benar nggak teman-teman? Cukup susah menurut saya ya, ternyata tidak sederhana ini. Tidak sederhana ternyata karena waktunya itu harus dirubah ke dalam jam. Bikin Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, sip. Cara ubah ke jam detik ya itu aja, detik dibagi dengan jam. Tapi kan itu satuannya ubah dulu, 1 jam itu kan sama dengan 3600 detik kan.
Kan 1 menit itu 60 detik ya. 1 menit itu 60 detik. 60 detik gitu kan, 60 detik. Oke, berarti 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kalau ke detik itu ya 60 kali 60 ya. Nah, 1 menit. Ini baru nomor 1 sih, teman-teman. Baru aja mulai. Baik, kita ke soal berikutnya. Paman pergi ke kota mengendarai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 12.45 dan sampai di kota pukul berapa itu? 13.05. Jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam, jarak dari rumah paman ke kota adalah, baik, ini sekarang yang ditanyakan adalah jarak ya. Kita menggunakan segitiga JKW yang di atas ya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali dengan waktu. Nah, seperti kita mengerjakan ulangan ya, karena lagi belajar. Jadi saya tulis di sini diketahui. Diketahuinya itu adalah kecepatannya itu adalah 48 km per jam. 48 km per jam gitu kan. Kemudian waktunya nih, dari tadi waktunya ya yang bikin ini ya. Waktunya itu 13.05 dikurangi 12.45 itu kan sama dengan berapa teman-teman? 20 menit ya, 20 menit. Oke. Nah, kita rubah juga ke dalam jam. Caranya bagaimana? Ya, 1 jam itu kan 60 ya teman-teman ya. Jadi 20 per 60 kan sama dengan 1/3 jam. Oke, 1/3 jam. Berarti jaraknya adalah, kecepatannya adalah 48 dikali dengan 1/3. 1/3. Oke, sama dengan 48 dibagi 3 adalah 16. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, emang bisa sih kalau soal CPNS tuh kadang bisa pakai logika ya. Karena nanti diharapkan soal-soalnya itu bisa dipakai di lapangan gitu kan. ...20 menitnya dari mana kira-kira? Ada di sini ya 20 menitnya ya. Sini. Ya, kalau ditanya jarak maka kecepatan dikali waktu. Baik, kita lanjut dulu ke soal yang di bawahnya. Sebuah bus berangkat dari kota Bandung pukul 8.30 waktu Indonesia Barat menuju Jakarta. Jarak antara Bandung Jakarta adalah 180 km. Jika bus tiba di Jakarta pukul 10.30, kecepatan rata-rata bus adalah, baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita tetap menggunakan segitiga lagi ya, segitiga JKW gitu kan, jarak, kecepatan dibagi waktu. Oke, anak-anak matematika jangan marah ya, ini saya biar cepet aja. JKW kan sama dengan nama presiden kita ya. Kalau misalnya pakai rumus matematikanya itu adalah SVT gitu kan, jarak, kecepatan dikali waktu. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu kan. Ini kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jika yang ditanyakannya waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Jika yang ditanyakannya jarak, maka kecepatan dikali waktu gitu. Nah, jaraknya berapa di sini? Jaraknya itu adalah 180 km. Kemudian waktunya berapa? Waktunya, nah kita harus cari dulu waktunya. Waktunya itu adalah jam 10.30 dikurangi 8.30. Berarti berapa jam teman-teman? 2 jam ya, waktunya 2 jam. Ini gampang ya, gak perlu dirubah dulu. Tadi kan di menit, kemudian yang di atasnya detik, jadi ini 2 jam. Berarti kecepatannya berapa teman-teman? Ya gampang, ini kecepatan sama dengan jaraknya itu adalah 180 km kan dibagi dengan 2 jam. Oke, nah berarti 90 ya, 90 satuannya adalah kilometer per jam. Oke, dari satuannya juga bisa kita lihat ya. Emang 3 jam ya? Jam 8.30 sampai 10.30 itu 2 jam bukan? Oke, jam 8.30 ke 9.30 itu 1 jam. 9.30 ke 10.30 itu 2 jam. Awas hati-hati teman-teman. Benar ya, 2 jam ya?
Biasanya kalau saya salah itu rame. Karena saya juga sering salah ya. Ya, hati-hati teman-teman, karena kalau kita mengerjakannya ini adalah hasilnya 3 jam, juga ada jawabannya ya. Jadi ada jawabannya itu 60 ya. Jadi ada jawabannya. Jadi kalau misalnya, jadi kayaknya tuh yang membuat soal tuh kayak yang bisa membaca pikiran kita kalau kita membuat kesalahan ya. Kalau kita membuat kesalahan itu yang bikin nyebelinnya tuh ada jawabannya. Jadi merasa kita tuh benar gitu kan. Oke, kita ke soal berikutnya. Amran mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Dia berangkat pukul 9 dan tiba pukul 13.15 setelah istirahat 30 menit di pom bensin. Jarak yang ditempuh Amran adalah, waduh ini berarti jarak itu kecepatan dikali waktu ya. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Baik, kita diketahuinya kecepatannya berapa? Kecepatannya itu adalah 60 ya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kilometer per jam. Kemudian waktunya itu adalah 13.15 ke dikurangi 9. Itu berapa teman-teman? 9 berarti 4 jam 15 menit ya. 4 jam 15 menit. 4 jam 15 menit. Oke. Kemudian kita rubah kita kurangi 30 menit untuk isi bensin. Berarti sisanya itu adalah 3 jam 45 menit. 3 jam 45 menit. Oke. Nah, itu dia waktunya ya, 3 jam 45 menit. Nah, 45 menit itu kita rubah ke dalam jam ya. Ke dalam jam. Caranya bagaimana? Berarti kita bagi dengan 60. Oke, jadi yang 45 menitnya itu kita rubah ke dalam jam, berarti 45 dibagi dengan 60. Jadi jam gitu kan. Maka sama dengan disederhanakan 3 per 4 ya. 3 per 4 jam. Benar enggak teman-teman? 3 per 4 jam ya. Jadi waktunya itu adalah 3 per 4 jam. Benar enggak teman-teman? 3 per 4 jam. Oke. Nah, kita bisa rubah juga nih ke dalam bentuk pecahannya, bukan pecahan campuran ya. 3 kali 4 12. 12 tambah 3 adalah 15 per 4 gitu kan. 15 per 4 ya. 15 per 4 jam. Paham gak teman-teman sampai 15 per 4? Kenapa ini dikali ya. 3 dikali 4, kemudian hasilnya ditambah 3 ya. Jadi 15 per 4. Oke, maka kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam. 60 km per jam dikali dengan 15 per 4. 15 per 4 jam. Oke, maka ini 60 dibagi 4 itu adalah 15 ya. 15, maka 15 kali 15 adalah 225 km. Oke, jamnya coret juga, coret. Jawabannya adalah yang E. Cara cepatnya saya belum ketemu ya cara cepatnya ya. Ya, karena harus jam ya teman-teman ya, karena satuannya itu adalah kilometer per jam. Jadi dirubah dulu. Ini. Iya, ini udah paling cepet kayaknya deh. Ya, kalau yang sering berlatih sih gak pakai rumus juga udah ketemu dari tadi ya. Kak, waktunya kenapa gak dikurangi 30 menit? Sudah dong, sudah dikurangi dong. Kan tadinya ini 4 jam 15 menit ya. Ini saya lupa nulis ya. Sorry teman-teman. Ini dikurangi 30 menit di sini nih. Di sini itu ada dikurangi 30 menit, dikurangi 30 menit. Nah, di sini ada dikurangi 30 menit. Jadi 3 jam 45 menit.
Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, barangkali ada temennya yang bertanya, bantu jawab ya. Kita ke soal selanjutnya. Tapi kadang saya kalau ada yang bertanya tuh pengen jawab gitu. Itu 3 jam 45 menitnya itu karena sudah dikurangi 30 menit istirahat ya. Oke, terima kasih yang sudah bantu jawab. Kita ke soal berikutnya. Dua bersaudara, Dika dan Benny akan berangkat sekolah. Dika berangkat pukul 6.12 dengan kecepatan 24 km per jam karena ingin menghindari macet, ya kan? Sedangkan Benny pada pukul 6.21 WIB dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul berapa Benny menyusul Dika? Oke, waduh ini agak susah lagi. Ini waktu menyusul ya, waktu menyusul. Oke. Berarti waktu menyusul rumusnya adalah jarak selisih dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama ya, teman-teman. Oke. Atau bisa juga ada yang dengan cara gini, teman-teman. Selisih jarak ya, selisih waktu dikali dengan kecepatan kedua dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama, bisa juga kayak gitu ya. Oke, kita masukkan dulu kecepatan keduanya. Kecepatan keduanya adalah 60 km per jam dikurangi kecepatan pertama itu adalah 24 km per jam. Kemudian kita hitung dulu selisih jaraknya. Jarak selisih dihitung dari yang berangkat lebih dahulu, yaitu adalah dengan siapa nih? Dika ya. Dika itu berangkat dengan kecepatan 24 km per jam gitu kan. Dikali dengan berangkatnya berapa menit lebih awal? 9 menit lebih awal ya kan? 9 menit lebih awal. Kok gak enak banget angkanya ya? Nah, 9 menit ini kita rubah ke dalam berapa nih? Ke dalam jam. Jadi ini kan masih 9 menit, berarti kita bagi dengan 60. Oke, ada nggak ya jawabannya ya? Berarti kita sederhanakan dulu. 24 dibagi 4 itu adalah 6, kemudian 60 dibagi 4 itu adalah 15. Terus kita ketemu nggak ya? Kemudian 9 dibagi 3 itu 3, kemudian 15 dibagi, kok gak enak banget angkanya ya? 15 dibagi 3 itu 5. Bener nggak teman-teman? Ada yang salah nggak? Ini 9 menitnya itu dari 6.12 ke 6.21. Oke, berarti ini adalah berapa nih? 6 dikali 3 adalah 18/5, bener ya? 18/5 ya teman-teman, bener nggak? Angkanya jelek ya, lanjut aja dulu ya. 23/20 Kak. 3/20, 20 nya dari mana ya? 3/20. Oh, disederhanakan ya, jadi 3/20. Bisa jadi sih, cuma angkanya gak enak banget ini, bukan tipe soal CPNS sih. Kalau saya ulang dulu ya, kalau 3/20 dikali 24 gitu kan, sama aja sih. Oke, kita masukkan kalau ini 18/15. Per 5, sorry, per 5. 18/5, angkanya bagus enggak ya? Kira-kira kalau dilanjutin. Oke, 60 dikurangi 24 itu berapa teman-teman? 60 dikurangi 24 itu adalah 36 ya. 36. Ya kita skip aja berarti deh. Tapi harusnya ada jawabannya sih. Iya, sedih betul lihat angkanya. 627 ya. Iya, jawabannya 627 ya. Cuma saya bingung nih di sini nih. Aduh. Oke, kita rubah jadi gimana nih teman-teman?
Anaknya engkak ya? Kalau langsung coret, di mana yang langsung dicoretnya? Saya belum masuk di kesananya. Selesaiin dulu ya, gak enak kalau yang nanggung-nanggung. Saya minta bantuan ke teman-teman, boleh kalau mau bareng-bareng mengerjakan. Ya, benar-benar. Berarti 1/36. Oke, berarti ini kan sama dengan 36/1 ya teman-teman ya. Berarti sama dengan 18/5 dikali dengan 1/36. 1/36. Berarti kita bisa sederhanakan ini 2 ya. Ini 1, ini 2. Berarti sama dengan 1/10 ya teman-teman ya. 1/10 ya kan. 1/10. Nah ini kan masih dalam 1/10 jam ya. 1/10 jam. Kita rubah ke dalam menit. Jadi 1/10 dikali dengan 60. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa nyampe ke sini ya. Saya percaya teman-teman. Kita coret nolnya berarti 6 menit. Oke, menyusulnya itu adalah 6 menit kemudian. 6 menit dari jam 6.21 ya. Maka jawabannya adalah 6.27. Oke, ada yang ditanyakan? Sepertinya banyak yang ditanyakan. Atau saya sendiri tadi yang bertanya ke teman-teman ya. Kita belajar bareng. Oke, sampai sini. Emang sih angkanya agak, kalau saya tadi mentok di sini nih, di sininya nih. Ya ini sama dengan 36/1 dibalik. Lanjut ya, paham ya? Aduh, gue takutnya ke belakangnya lebih susah lagi. Enggak ding, kayaknya lebih gampang. Oke, kita ke waktu menyusul. Waktu apa nih? Jarak antara rumah A dan rumah B adalah 36 km. A bersepeda ke rumah B pada pukul 6.20 dengan kecepatan 20 km per jam. Bersama dengan itu, B juga menuju ke rumah A dengan kecepatan 28 km per jam. Pada pukul berapa mereka bertemu? Oke, ini waktu menyusul, waktu berpapasan dengan waktu keberangkatan yang sama ya, relatif lebih mudah teman-teman. Waktu berpapasan itu sama dengan jarak total. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak ya, karena warnanya orange. Waktu berpapasan itu bentar teman-teman, saya lagi ngerebus paru-paru. Takutnya kelamaan. Oke. Nah, waktu berpapasan rumusnya itu adalah JS sama dengan JS lagi. Waktu berpapasan itu waktu berpapasan dengan keberangkatan yang sama, rumusnya adalah jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan kedua. Oke. Nah, jarak totalnya berapa? 36 km. Kecepatan pertamanya berapa? Kecepatan pertamanya adalah 20 km per jam. 20 km per jam ditambah dengan kecepatan keduanya itu adalah 28 ditambah dengan 28. Maka akan sama dengan 36 dibagi dengan 48. Bisa kita sederhanakan, dibagi berapa teman-teman? Dibagi dengan 6 ya. 6/8 ya. 6/8 bisa disederhanakan lagi. 3/4 ya. 3/4 dibagi dengan 12. 3/4 jam. Oke, kita rubah ke dalam menit, maka 3/4 dikali dengan 60. Oke, maka coret-coret adalah 15 ya, 15. 3 kali 15 adalah 45. Oke, 45 menit dari jam 6.20. Berarti loh, kok gak ada jawabannya? 45 menit. Ada nggak? Oh, ada nggak? Harusnya 7.05 ya. Harusnya 7.05. Oke, saya salah ketik berarti. Ya, yang tadi susah banget ini soal malam ini. Hari Minggu lagi.
Ya, jawabannya adalah 705. Bener ya, F jawabannya ya. Aduh, yang di bawah juga ngelihat angkanya kok gak enak banget ya. Aduh, ini Mas Leo bikin soal nih. Tolong dong yang lebih gampang lagi. Oke, kita kerjakan sama-sama. Yuk, jangan menyerah. 3/4 disederhanakan dari 36/48. Oke, jarak antara rumah A dan rumah B 20 km. A bersepeda ke rumah B pukul 6.52 dengan kecepatan 20 km per jam. Setelah 24 menit, B juga menuju ke rumah dengan kecepatan 28 km per jam. Menuju ke rumah A ini ya, B itu menuju ke rumah A dengan kecepatan 28 km per jam. Pada jarak berapa kilometer dari rumah B mereka akan bertemu? Aduh, paru-parunya ya udah sih, sudah mateng sih, udah rebus. Oke, baik, kita hitung dulu waktu berpapasan ya dengan waktu keberangkatan yang berbeda. Berarti hitung dulu waktunya ya, baru kita bisa menghitung jaraknya. Oke, waktunya itu adalah waktu berpapasan sama dengan jarak total dikurangi jarak selisih ya, karena ini keberangkatannya yang berbeda waktu keberangkatannya. Dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan kedua. Oke, jarak totalnya berapa? 20 km dikurangi selisih jaraknya akan kita hitung. Kecepatan pertamanya adalah 20 ditambah dengan kecepatan kedua 28. Oke, selisih jaraknya berapa? Selisih jarak itu sama dengan kecepatan pertama 20 km per jam dikali dengan 24 menit ya. 24 menit lebih awal, berarti 24 menit. Maka 24 menit kita ubah ke dalam jam dibagi dengan 60. Oke, bisa kita sederhanakan. Jadi ini dibagi 21 dibagi 20 itu 3. Maka 24 dibagi 3 adalah 8. Oke, jarak selisihnya adalah 8. Berarti 8. Maka sama dengan 20 dikurangi 8 adalah 12 dibagi dengan 48. Jadi waktu berpapasannya itu adalah 12 dibagi 48 itu adalah 1/4 jam. Nah, ini waktunya itu sudah ketemu 1/4. Kemudian kita mau menghitung jaraknya. Jarak kan kecepatan dikali waktu ya. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya kan dari B nih. Dari B berarti pakai menggunakan kecepatan B, yaitu 28 dibagi dengan dikali dengan 1/4. Dikali dengan 1/4. Oke, 28 dibagi 4 adalah 7 ya, jawabannya adalah yang A. Oke, kalau misalnya dari A ya, kalau dari A berarti kita hitung dari kecepatan A ya, 20 dikali 1/4, tapi jangan lupa ditambahkan dengan selisih jarak ya. Jadi kalau jaraknya dari A itu jaraknya sama dengan kecepatan A-nya itu adalah 20 dikali dengan 1/4 ya. Kemudian jawabannya adalah 5. Tapi ingat ya, 5-nya itu kan dari mulai keberangkatan dari B, tapi ada jarak selisih jarak dulu, dia udah 8 km berangkat lebih awal ya. Oke. Pusing ya. Oke, besok ya kita soal eliminasi. Eliminasi itu soal tentang persamaan linear 2 variabel ya. Itu adalah eliminasi. Oke, kita lanjut dulu ya. Karena sebentar lagi saya mau makan malam. Belum makan malam sih, habis nonton tadi. Malah curhat. Oke, sekarang kita ke figural. Nah, teman-teman, soal tentang kecepatan waktu menyusul itu keluarnya itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ya, misalnya saya dapat tapi Leo itu gak dapat, atau misalnya Rahmat lagi gak dapat. Jadi soal tentang kecepatan itu kadang keluar kadang enggak, tapi kalau figural pasti semua orang dapat ya. Ya, kalau waktu menyusul itu kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama ya, selisih jarak. Kalau yang di atas kenapa tidak ada selisih jaraknya? Karena yang di atas itu waktu keberangkatannya itu sama teman-teman, sama-sama jam 6.20. Kalau yang di bawah itu kan 24 menit kemudian baru berangkat.
Baik, kita ke figural. Figuralnya itu analogi ya. Jadi di sini ada 3 gambar. Jadi itu ada gambar 1 itu berubah menjadi gambar 2 akan beranalogi dengan gambar 3 berubah menjadi gambar 4. Nah, beranaloginya bagaimana? Ini sepertinya pencerminan ya. Jadi dicerminkan, kemudian yang segi 4 di tengahnya itu dapat dikasih titik ya, dikasih titik lingkaran. Oke, jawabannya adalah yang D. Bang, bahas soal TWK kapan? Nanti aja kali ya. Kalau saya kurang menguasai TWK ya. Kita belajar TIU aja dulu. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Ada gambar 1 ya kan berubah menjadi gambar 2 beranalogi dengan gambar 3 berubah menjadi gambar 4. Oke, yang mana teman-teman? Oke. Ya, kira-kira yang mana? Ini berarti gambar 1 ke gambar 2 itu ini ditambah ya, ini ditambah yang tadinya segitiga ditambah berubah menjadi segi 4. Berarti kemudian segi 4-nya berubah menjadi segitiga. Berarti di sini kan ada setengah lingkaran atau kayak kapsul ya. Jadi setengah kapsul akan berubah menjadi kapsul, tapi setengahnya lagi itu diarsir menjadi warnanya abu. Kemudian segi 4-nya berubah menjadi segitiga. Maka jawabannya sudah pasti adalah yang C. Jawabannya yang C. Kalau teman-teman suka ikut Pripat Alvaris, jawabannya enggak ya. Saya enggak pakar semuanya ya. Saya TWK itu apa ya? Kenapa ya? Ya maksudnya kurang ahli saya. Saya pernah gagal di TWK karena C itu cinta. Suka nonton juga ya. Ya, saya dulu waktu tes tuh, waktu belajar dari Alvaris, sama sih sama teman-teman, sama dari Viracun juga, dari Pingli, dari dosen Deso ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Pak, kok gak sering live? Kayaknya akhir-akhir ini sering deh. Cuma kemarin aja libur, saya kemarin dinas pagi sore sih. Sama-sama kayak Leo. Ya, kalau waktu zaman saya PNS itu sang baru ada Piracun, dosen Deso, sama Pingli ya. Sama siapa lagi tuh? Kesini banyak, jadi ada sang tutor juga banyak ya, ada lesehan education. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau TWK itu di lesehan education ya, di lesehan education. Di YouTube-nya lesehan education. Oke, kita ke nomor 3. Lanjut dulu ke nomor 3. Banyak yang menjawab B. Oke, kita zoom dulu ya teman-teman ya, karena kita biar mengetahui bentukan yang warna hitamnya. Oke, ada gambar 1, kemudian ke gambar 2, kemudian ada gambar 3 ke gambar 4. Nah, ini gambar 1 ke gambar 2 itu apanya yang berubah teman-teman? Nah, ini lingkarannya berubah ya. Tadinya hitam berubah menjadi putih, kemudian tadinya lingkaran kecil berubah menjadi lingkaran besar. Oke, nah di sini juga nih, di sini seginya itu segi 6 ya teman-teman ya, ada segi 6. Berarti nanti di kotak selanjutnya segi 1 2 3 4 5 6 7 8. Maaf, segi 8. Oke, kemudian kotaknya tadinya hitam menjadi putih. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, kalau yang ini bukan ya, yang ini juga bukan, yang ini juga bukan, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, channel TWK itu di lesehan education ya, lesehan education. Oke. Menurut saya sih TWK-nya itu dijelaskan dengan rinci ya. Jadi satu soal itu ada ceritanya. Jawabannya yang B. Oke. A sama B bedanya apa kira-kira teman-teman? Oke, ya emang sekilas tampak sama ya. Sekilas tampak sama kalau kita ini. Coba saya zoom lagi ya. Oke, silakan teman-teman. Apa bedanya A sama B? Ya, benar ya. Beda sudutnya ya, teman-teman ya. Kalau yang A itu sudutnya itu ada 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau yang B itu sudutnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, emang itu yang bikin siwer ya, bikin siwer, bahasa Sundanya bikin siwer. Oke. Aduh, besok bisa live enggak ya? Besok ada rapat ya. Aduh.
Mas lewat besok ada rapat PPNI. Oke, kita ke soal berikutnya. Kali ini yang ditanyakan adalah gambar yang kedua ya teman-teman ya. Ada gambar 1, kemudian gambar 2-nya bagaimana ya? Gambar 1, gambar 3, dan gambar 4. Oke, jadi kita lihat analoginya dari gambar 3 dan 4. Oke, mari kita analisa ya. Oh ya, pencerminan ya, ini ya, pencerminan ya. Pencerminan, ya ini jelas sekali ini cermin ya. Jadi dicerminkan, ini dicerminkan gini ya, logo cermin itu ya. Enggak, masih lama prosesnya, paru-parunya kan baru direbus. Setelah direbus itu kan harus diolah dulu ya, dibalado, digoreng. Ntar di akhir saya tunjukin paru-parunya. Tapi dapur saya berantakan ding. Oke, berarti pencerminan yang mana nih yang pencerminan? Kalau pencerminan berarti di sini itu adalah kotak. Kemudian ini segitiga gitu kan. Kemudian ini ada segi 6 gitu kan, segi 6. Kemudian ini ada segi 5 gitu kan. Oke, gambarnya kayak gini, yang mana kira-kira teman-teman? Segi 5 dulu di sini, segi 5 dulu di sini segi 5. Aduh, di sini segi 6. Ini segi 6. Gimana segi 6 ya? Oke, nah gitu di sini segi 6. Oke, berarti di sini segi 5, di sini segi 6. Yang bawahnya salah ya. Ya, yang bawahnya salah. Oke, berarti teman-teman masih memperhatikan ya. Ya, seneng dong diperhatikan. Oke, jawabannya yang tapi kepotong teman-teman, yang ya. Atau A? Ya. Atau A teman-teman? Kalau A kebalik segi limanya kebalik A itu. Kalau A itu segi 5-nya kebalik. Enggak, ini kan hanya pencerminan teman-teman, enggak dirotasi ya. Kalau dirotasi itu berarti kayak gimana? Kayak gini segitiganya. Kayak gini kayak gini ya, segitiganya kayak gini gitu atau kayak gini. Segitiganya hanya dicerminkan aja, dicerminan ya, dicerminkan. Oke, kita lihat ke soal berikutnya nomor 5. Oke. Enggak berubah, hanya dicerminkan teman-teman segi 5-nya. Bang. Ini abangnya galau ya. Abangnya pendiriannya ini galau, suka galau. Oke, kita ke soal nomor 5. Oke, di sini ada 9 kotak ya. Ini ada kotak pertama, ini ada kotak kedua, dan ini kotak ketiga ya. Oke, di barisan pertama, misalnya di barisan pertama itu saya kasih A ya. Di barisan A itu kotak 1 ditambah kotak 2, jadi gambarnya kotak 3 ya. Maka ini gambar 1 ditambah gambar 2 menjadi gambar 3. Maka berikutnya gambar 1 ditambah gambar 2 akan berubah menjadi gambar 3 ya. Gambar 1-nya itu segi 6, kemudian ada tanda silang. Maka jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Oke, berarti bukan yang D ya. Yang D itu seginya itu segi 6, sama-sama segi 6 sih, tapi arah rotasinya itu kurang tepat ya. Oke. Oh ya, D mah X-nya juga beda ya. Oke, next sepertinya habis ya. Atau mau belajar lagi teman-teman tentang apa ya? Sebenarnya sampai jam 9 sih, tapi masih 4 menit lagi jam 9 ya. Makan dulu guys. Bentar banget saya balas soal. Oke. Makan dulu, habis makan tidur lah. Oke teman-teman, bagi yang mau screenshotnya silakan teman-teman join ke grup Telegram ya. Grup Telegramnya itu nanti akan saya share ke grup Telegram. Nama grup Telegramnya itu adalah ASN Studio. ASN Studio ya, ASN Studio. Oke, ada grupnya itu di ASN Studio ya. Oke, nanti kemudian bagi yang mau ikut bimbelnya materi SMP, teman-teman tinggal join aja ke link yang ada di sini ya, di ASN Studio. Oke.
Kemudian bimbelnya itu selama 5 hari ya teman-teman ya. Dari tanggal 26, 27, 28, 29, 30 ya. Harganya sekian. Oke. Oke. Halo Mas Anjas. Kemudian silakan hubungin aja Mas Leo atau Mas Rahmat ya. Bimbelnya dari jam 19.30 sampai 21.30. Oke, nanti besok ya kita bahas persamaan linear dua variabel ya, atau apa ya, atau eliminasi dan substitusi ya. Oke, nanti teman-teman ada tryoutnya, kemudian ada materinya ya, ada dapat e-booknya juga dan dapat rekamannya juga. Oke, nanti kita belajar deret. Live-nya sudah selesai teman-teman, karena saya mau makan. Oke, live-nya sudah beres. Silakan join aja ke grup Telegram. Oke, sehat selalu juga ya. Kita ketemu lagi kalau besok live jam berapa ya? Besok live sore aja kali ya kalau sempet ya. Iya, cepet sekali sih. Udah lama sih. Nah, ini paru-parunya cuma setengah kilo. Berantakan banget dapur saya. Paru-paru tinggal di apa nih? Tinggal digoreng. Malam ya? Ya, malam ada rapat sih. Oke, selamat posisi di rumah di Parung Panjang, dibuang ke perut. Oke. Sambalnya belum bikin. Enaknya pakai sambal bawang ya? Atau sambal racikan juga enak sih. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ciomas. Oh, Ciomas di sana. Saya belum pernah kemana-mana sih. Oke, sama-sama teman-teman. Selamat beristirahat. Kalau mau belajar lagi, boleh ya di channel lain, banyak ya sekarang Maya, di TikTok juga banyak yang belajar. Kebetulan saya sih hanya sebentar ngajarnya, paling 45 menit sejam. Ya, Parung Panjang itu Bogor Barat. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.